Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang mana nikmat kesehatan di sini kesehatan berupa jasmani dan rohani, sehingga kita dapat masih melakukan aktivitas sebagaimana mestinya demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sholawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi, yang mana materi di sini masih berkaitan dengan mata pelajaran Mahfuzot kelas 2 MTS, yang mana mata pelajaran ini masih menggunakan sistem KMI, yaitu kepanjangan dari Kuliatul Muallimin Islamiyah, dan secara singkatnya itu Gontor ya. Jadi mata pelajaran Mahfuzot ini masih menggunakan sistem pelajaran pondok pesantren Gontor. Jadi sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya jelaskan di video kali ini, di sebagian ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya ada teman atau sahabat kita, dia bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa ya saya kok susah sekali ngafal? Terkadang saya susah ngafal tapi cepat hilangnya. Kadang saya mudah ngapalnya, mudah juga hilangnya. Kadang saya susah ngapalnya, susah juga hilangnya. Kadang saya mudah ngapalnya, mudah juga hilangnya. Nah, apa penyebabnya? Jadi agar kalian mengetahui bagaimana dan apa penyebabnya kita tuh susah ngapal, dan apa penyebabnya hafalan kita tuh mudah hilang, mari simak video ini sampai selesai tanpa di skip. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu. Jadi saya akan menjelaskan yang mana materinya di sini berbunyi, Qala al-Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Syakautu, aku telah mengadukan, ila waqi'i, kepada guru, yang mana guru di sini bernama Imam Syafi'i, su'a hifzi, lemahnya hafalanku. Jadi ada seseorang yang mengadu kepada Imam Syafi'i bahwasannya dia hafalannya lemah, susah ngapal. Fa'arsyadani, maka Imam Syafi'i itu tadi ila tarkil ma'asi, membimbing seseorang yang tadi hafalannya lemah untuk meninggalkan maksiat. Ya, dari sini udah jelas bahwasannya apabila kita ingin dimudahkan hafalannya, ingin gampang ngapalnya, maka kita harus meninggalkan yang namanya berbau maksiat. Berbau maksiat itu banyak ya.
bukan hanya melakukan ya sesuatu yang berkaitan dengan yang tidak patut dilakukan, bukan, tetapi bisa juga kita bermaksiat dalam segi menggunakan mulut. Kadang bisa juga kita berbuat maksiat dalam segi perbuatan, banyak ya. Jadi perbuatan maksiat itu bukan hanya dalam segi dari yang perbuatan yang berkaitan dengan kayak ya di zaman sekarang yang sering orang lakukan kayak hubungan-hubungan yang tidak patut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya wa akhbaroni, beliau juga memberitahukan kepadaku. Nah, Imam Syafi'i itu tadi memberitahukan kepada orang yang lemah hafalannya itu tadi, bi anal ilma nurun, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Nah, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu datangnya dari Allah. Dan Allah tidak akan memberikan cahaya yang berkaitan dengan ilmu kepada orang apabila orang itu suka berbuat maksiat. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan di video kali ini, kalau hafalan kita ingin kuat dan ingin dipermudahkan hafalannya, maka kita harus meninggalkan perbuatan yang berbau maksiat ya. Dan kalau hafalan dan bisa juga kalau hafalan kita pengen kuat ya, bisa juga kita itu sebelum menghafal itu harus sering dibaca. Dan paling enak waktu ngafal itu waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh itu ialah masih encer pikiran kita itu masih enak ya, belum mikir apa-apa gitu ya. Waktu ngulangnya tuh bisa juga waktu ba'da zuhur bisa, ba'da asar bisa, ba'da maghrib bisa, ba'da isya bisa ya. Intinya waktu subuh itu yang paling enak dipakai untuk waktu ngafal ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya, jadi Allah itu memerintahkan kepada kita, Allah tuh nyuruh kita membaca, bukan menghafal. Kenapa saya berkata demikian? Karena pernah tidak dengar sejarahnya kita menghafal surah Al-Fatihah? Ya, tidak pernah. Kenapa? Karena kita itu hanya membaca dan mendengarkan. Maka dengan kita membaca dan mendengarkan, maka surah Al-Fatihah tadi kita tuh bisa hafal dengan sendirinya ya. Jadi sebelum kita ngafal itu kita harus membaca mana yang mau kita hafal. Baca minimal 5 kali, maksimalnya 10 kali, tapi sambil kita lihat ya, sambil kita rekam, sambil kita ingat-ingat ya. Diibaratkan seperti kayak kamera. Kamera itu apabila ingin menghasilkan gambar yang sesuai, maka dia harus menggambarkan atau memfotokan kepada yang ingin dihasilkan. Contoh, kamera itu ingin memoto buah jeruk, pasti yang keluar dari kamera tersebut buah jeruk kan. Nah, karena itu tadi, apa yang dia foto, apa yang dia lihat, itu yang bakal keluar dari hasilnya. Tidak pernah sejarahnya kamera itu motonya buah jeruk, tahu-tahu keluarnya buah manggis, kan tidak mungkin. Nah, jadi diibaratkan seperti itu ya. Jadi apabila kita mau ngafal itu kita harus membaca dulu ya. Orang membaca itu sudah pasti paham, dan orang yang menghafal itu belum tentu paham ya. Kadang ada orang ngafal ketika disuruh nulis malah salah. Beda dengan orang membaca ya, ketika disuruh nulis betul apa yang dia hafal itu
disuruh nulis betul, dan dia paham apa yang dia baca, dibanding orang yang menghafal tapi dia tidak paham apa yang dihafalkan itu tadi, maknanya tuh dia nggak paham ya. Tergantung orangnya juga lah. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila kata-kata saya ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak ada yang sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Ya, jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman semua ya apabila bermanfaat. Ya, the next di video selanjutnya semoga bermanfaat dan saya akhiri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.